saja, anggap jadi anu dan pengalamanmu. Bisa kok itu, maksudnya dia kasih motivasi dan terus berkarya meskipun kita di masa pandemi tetap survive. Jadi kalau sebagai musisi atau seniman itu jangan istilahnya ini ya, patah semangat, tetap semangat. Semangat. Jangan malu untuk belajar, untuk bertanya. Tetap merendah. Ya, karena musik itu tidak stuck, jadi dia akan terus berkembang. Jadi kalau kita tidak belajar, maka kita akan ketinggalan. Oke, Alan The Box. Halo. Itu Jadi tadi kira-kira lagunya siapa, Lan? Itu tadi lagunya The Box, judulnya Semua Kenangan. Semua Kenangan. Ya, Semua Kenangan. Ini lagu yang tahun berapa? Itu sekitar tahun 2015, album pertama ya. Album pertama 2015. Oke. Masuk di The Box? Iya. Saya Tahun masuk berapa? di The Box itu tahun 2015. Apas malam tahun baru itu. Pelepasan Pergantian 2014 tahun. ke pergantian tahun. Ah. Ke Pergantian player juga. Iya. Jadi di situ The Box itu ada beberapa ganti personil di situ. Gitaris Arki, perkusi Kaizat, sama pemain bass almarhum. Ah. Di situ. Cuma di situ perkusinya masih edisional. Nah, jadi yang jadi total jadi player di situ saya sebagai penggantinya Arki, kemudian Wanto sebagai penggantinya almarhum. Wanto untuk bass. Itu kira-kira, Lan, siapa yang awal dulu yang panggil kau gabung di The Box? Ya. Acika atau yang lain? Sebenarnya sih Ketemu di mana kira-kira ya, itu? Jadi awal mulanya di situ saya juga sebenarnya tidak tahu kenapa bisa saya dihubungi, sementara saya kan tidak ini sama Acita, cuma tahu bandnya tahu. Nah, awal mulanya ternyata Aci yang cerita sama saya. Awal mulanya di situ saya kan pernah main di festival Porseni Maba di Untat lah. Oh, di Untat. Waktu Maba itu kan ada Porseni festival begitu tuh untuk mahasiswa baru. Iya, iya. Kebetulan saya di situ mewakili hukum, fakultas hukum. Jadi di situ mungkin Imam bisa tahu, mungkin ada beberapa orang yang akan kenal.
situ yang main yang mewakil dari Fakultas Hukum itu ada saya, ada Ical yang sekarang di Nauda, pemain drum. Oh, Ical Ical, Nauda, ya. Kemudian ada Eko juga, Eko Later Smile. Smile. Ada Eko sebagai pemain bass. Kemudian ada juga orang Toli-Toli, Rahman namanya, dia pemain keyboard. Vokalis ada orang Jawa. Bayangkan orang Jawa, lagu Kaili kan di situ aja. Jadi bagaimana intonasinya dia Mbak Itu kira-kira? agak susah, agak berat juga, makanya ya alhamdulillah bisa lah. Berapa kali latihan itu? Banyak kali pokoknya itu di situ. Aduh, karena Keren dia mau berusaha. ya, Dia berusaha, dia punya karena ini, di dia situ niat. vokalis ada yang mau tapi masih malu-malu. Kebetulan dia yang memang Niat otot, sekali. niat mau main. Oke. Cuma sempat diskusi sama teman-teman nih, kok bagaimana ini? Aduh, taruh orang Jawa. Orang Jawa baru bayangkan dia logatnya kan masih kental Jawa. Kan? Tiba-tiba lah bawa lagu Kaili di situ. Kadang agak aneh juga, Agak tapi aneh. alhamdulillah dia bisa. Nah, jadi awal mulai dari situ. Pas main di festival itu, kebetulan jurinya di situ Aci, Ivar pemain drum, Ivar. Kemudian ada Anto. Anto itu perkusinya di The Box. Oke. Sama-sama dia saya masuk, tapi dia iya. edisional sih. Tapi dia sering bantu-bantu The Box. Ada 3 orang di situ jurinya. Kebetulan begitu pas saya tampil, nah di situ lah Aci lihat saya main. Lirik. Oh, ini kayaknya Gitu. Wah, ini siapa ini begini. Iya. Akhirnya dia telepon Agus. Gus, saya ada kandidat gitaris satu ini. Rupanya Agus juga tanya, siapa namanya? Oh, ini namanya Alan. Karena kan Alan memang- siapa? Nah, di situ kan saya belum terlalu di ini ya. Belum terlalu tahu nih. Siapa aja ini kan. Nah, sudah dari situ diteleponlah Agus. Gus, saya ada dapat main kandidat gitaris ini. Namanya Alan, dia main di Muntat, kebetulan saya bajuri di sini. Nah, rupanya Agus ini dia ekspektasinya kalau di The Box itu minimal bukan masalah skillnya, tapi badannya harus besar dulu. Oh Karena orang iya. itu besar-besar semua kan. Kau kan dulu besar juga. Seimbang sama perutnya. Terus harus ya istilahnya apa ya? Kalau dia bilang kalau kita bermain itu harus bisa basalto lah di panggung. Waduh. Oke. Siapa yang bisa begitu? Saya kira dia bilang yang bisa bakayang. Waduh. Sambil main gitar. Agus duluan, coba tes bakayang duluan. Jadi di situ cuma dibilang aja kayaknya tidak. Saya kecil juga dong. Aduh, saya so arki kecil, baru penggantinya juga kecil juga. Ntar kan Agus maunya penggantinya itu maksudnya agak besar begitu. Nah, dari situ awal mulanya. Tapi belum karena The Box masih jalan di situ. Karena di situ kebetulan masih ada orang manggung terakhir itu seingatku main di Festival Teluk Palu. Oh, itu 2000 berapa itu? 2014. Oh, 2014. 2014 di situ masih main. Nah, jadi pas main, tapi di situ saya sudah main festival. Kebetulan di situ saya sebelum gabung di The Box saya ada band festival. Band, apa kira-kira? Nama bandnya itu Pakabelo, mungkin pernah dengar tuh. Pakabelo. Sama Yayan. Bro Yayan. Pasti tahu lah kalau anak musisi Palu. Jadi situ ibaratnya band itu juga Pakabelo itu istilahnya sempat dijuluki pemburu dolar juga. Karena ya kalau festival biasa juara-juara terus. Dari situ awal mulanya jadi mental itu biasa main kompetisi kan, ini sudah biasa. Cuma di situ kalau Pakabelo kan 2 gitar, biasa saya sama Jejen biasa tuh. Tiba-tiba masuk di The Box cuma 1 gitar, jadi itu yang berat itu. Yang bikin PR buat kau lagi itu. Tapi di situ sempat saya main festival Teluk Palu. Terus jurinya juga di situ kalau nggak salah Aci juga. Iya. Jadi begitu habis menjuri Aci ini dia lari ke panggung sebelah kan 2 panggung sih. Panggung utama, The Box main. Jadi pas habis saya main, saya nonton The Box itu sempat nonton The Box. Mungkin The Box di situ festival Teluk Palu perform terakhir kayaknya. Oke, ya. Tapi di situ Arki maksudnya penampilannya sudah berubah drastis, sudah surban dan sebagainya begitu kan. Sudah hijrah ya. Nah, sudah mulai ini, tapi saya belum ada dengar isu kalau dia mau hijrah, istirahat dan lain-lain, tidak ada. Di situ Prabowo saya nonton. Nah, sudah berawal dari situ nonton, seiring berjalan waktu berapa bulan kemudian tiba-tiba ada kontak masuk sementara saya di jalan kan. Oh, itu berapa bulan kemudian? Berapa bulan kemudian. Tapi masih 2014 ya. Pokoknya dekat-dekat akhir bulan lah itu. Nah, begitu pas dihubungi Aci, halo ini dengan Alan Pakabelo gitu. Siapa ini toh? Iya ini dengan siapa ini? Ini dengan Aci The Box. Jadi saya dari belum kaget langsung ke sana gitu. Kenapa Aci The Box hubungi saya? Mungkin saya ada masalah atau apa toh? Ya. Saya langsung berpikir ke situ. Tapi saya
dengar terus apa yang dia sampaikan. Jadi begini Lan, kita dari teman-teman The Box mau undang Alan ke gabung, tapi kita kumpul dulu di kafe apa yang depan SMP 1 ke SMP 2 itu. Yang sebelah kiri itu, saya lupa juga nama kafenya itu. Nah, kumpul di situ, rupanya di situ sudah ada Agus, sudah ada Aci, dan ada manajemen The Box, ada Kak Iwan, RNR, dengan Ujai, road to manager, ada 4 orang di situ. Saya datang, saya bicara-bicara, jadi saya tanya ada apa, kenapa tiba hubungi itu? Nah, baru mereka jelaskan, jadi beginilah. Maksud kita tujuannya Pak panggil kau ke sini, kau masuk kandidat 1 untuk penggantinya Arki. Wah, jadi saya langsung kaget, wih, apa saya banyaknya gitaris yang dari Palu tuh. Tapi mereka sampaikan ada beberapa kandidat. Yang pertama, atau saya bocorkan di sini. Boleh. Mungkin Pertama, teman-teman sini iya, itu boleh. penasaran juga kira-kira siapa semua itu. Pertama Wahyu. Wahyu ini dia gitar 2-nya Arki lalu, secondnya Wahyu. Dia oke. Palu. Iya. Kemudian kedua Chandra Katrisele. Katrisele. Nah, kemudian Rian Simenceli yang jadi gitarisnya Kultur sekarang. Iya, Paninjo. Nah, Rian Paninjo. Kemudian Feki masuk juga. Masuk juga Feki. Feki masuk. Tapi jadi pertimbangan orang pertimbangan. Feki, kemudian Jejen, gitaris Jejen. Nah, sekitar itu yang saya tahu toh. Nah, rupanya mereka sudah dihubungi semua. Tapi ada semua alasannya. Chandra kan kerja di Poso. Rian mungkin sibuk dengan kegiatan lain. Sama dengan Jejen juga tidak mau. Saya tidak tahu alasannya kenapa. Mungkin karena, mandi The Box ini tanggung jawabnya besar nih. Bukan band dan istilahnya. Kalau cuma band-band hanya cabut-cabutan terserah main job. Ini masalahnya kan The Box ini kan kalau bisa dibilang dulu itu ada manajemen mereka. Jadi atur semua di dalam diatur. Jadi tidak bisa kita saya mau begini, saya mau begitu, nggak bisa. Jadi diatur. Nah, itu mungkin yang mereka kurang toh. Sementara saya juga masanya saya. Jadi saya coba panggil teman-teman yang mau dan karena saya bicara sama mereka ke teman-teman The Box, saya bilang saya biasa main itu kalau main band, jarang saya 1 gitar, banyakan 2 gitar. Apalagi The Box menggantikan sosok Arki kan, itu berat menurut saya. Ntar Arki itu salah satunya idola juga kalau di Palu gitaris toh. Apakah boleh saya panggil gitaris lain yang bisa istilahnya backup lah 2 gitar. Jadi The Box ini mauku 2 gitar saja. Begitu awalnya dulu, jadi belum 1 gitar. Dari situ. Aci bilang kau sendiri saja kayaknya. Belum. Dia bilang boleh, silakan cari dulu, cari. Jadi saya cari-cari tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Alasan ini itu pokoknya saya tahu orang ini kayaknya tidak mau, maksudnya berat pasti. Itu kan pasti berat. Bebannya, tanggung jawabnya. Sementara menggantikan sosok Arki ini, aduh berat ini jadi kan. Saya juga beban juga, sudah, jadi teman-teman kebetulan di situ Aci juga cerita, di sini Lan yang gabung ini ada kau, kalau misalnya kau mau. Maksudnya saya? Ya, kau mau, iya. Bukan. Maksudnya saya, terus Wanto. Nah, kebetulan kan saya sama Wanto ini kan sering main. Nah, di situ yang ada motivasi saya, kayaknya ada temanku juga di dalam main, Wanto. Pemain bassnya toh. Itu yang bikin saya cobalah dulu. Karena kan ada orang yang saya kenal di dalam. Sementara yang lain saya tidak kenal semua kan. Aci, Agus, Anto, itu terlalu ini dan saya hanya sekedar tahu tapi tidak akrab. Kalau sama Wanto ini akrab saya karena sering main sama dia Wanto ini. Jadi rupanya Wanto juga hubungi saya, Lan, kok ada dihubungi dari The Box? Iya ada. Jadi bagaimana? Sudah terima saja, anggap jadi dan pengalamanmu. Bisa kok itu, maksudnya dia kasih saya supaya bisa mau dan motivasi dan kuat. Karena teman-teman yang lain saya panggil tidak ada yang mau, takut semua. Takut orang ini kan. Nah, jadi saya memberanikan diri. Oke lah kalau begitu cobalah. Nah, tapi saya bilang di situ karena saya kan masih mahasiswa baru itu kuliah kan. Sementara beban yang pertama disampaikan oleh manajemen The Box ini. Jadi bagaimana Lan kalau misalnya kau kuliah tapi tiba-tiba bertabrakan dengan The Box biasa main di luar kota. Bagaimana itu kira-kira? Saya pikir saya usahakan lah bagaimana manage waktunya. Karena pasti kan kalau namanya di luar kota pasti kita ada jeda berapa hari kan di situ kan. Nah, waktu mau korban lagi kuliah itu juga saya pikir aduh. Sementara kan saya datang ke Palu ini kan kuliah. Jadi ceritanya saya dari mana ya sebenarnya? Oke. Jadi flashback lagi nih. Oke, apa sebelum ke ini ya. Seru ini seru kayak ini. Penasaran di sini agak menarik. Karena sebagian teman ada yang belum tahu.
Jadi awal mulanya saya sebelum main di Pakabelo itu, saya tamat SMA itu, saya ke Bandung dulu. Sekolah atau apa di sana? Saya sekolah musik di sana di Bandung itu di Purwacaraka. Oke, teman-teman belum tahu toh. Ya, Jadi ya, saya ya. di situ di Purwacaraka dulu. Di situ saya sekitar 6 bulan saya. Kenapa? Nanya 6 bulan karena yang pertama mahal. Kemudian prosesnya itu agak lambat kalau menurut saya karena memang diajar dari basic lama memang. Itu belajarnya keyboard atau suling? Tidak, suling. Gitar. Oh, gitar. 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 Jadi main gitar di situ selama 6 bulan di Bandung kan. Kebetulan orang tua kan di sana. Jadi tamat SMA, saya ke Bandung nganggur 1 tahun. 1 tahun. Saya kuliah sekolah musik di Purwacaraka 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan itu kebetulan ada temanku yang satu tempat dengan saya, dia tinggal di Bandung juga. Sudah lama dia. Anak Palu juga. Palu juga. Sekitar 7 tahunan dia di Bandung itu. Oh. Cuma dia sempat sampaikan ke saya kalau misalnya kau jalan-jalan ke Bandung nanti kabari saya. Sudah, jadi saya ke sana. Saya bilang jenuh juga saya di Purwacaraka, tapi tidak susah mau dapat teman yang ini dan sementara kan kita mau dikasih jangka waktu saya sama tanteku itu 1 tahun saja kalau di sana. Sekolah di Mana sana. caramu supaya kalau memang rezekimu kau lanjut, tapi kalau tidak kau pulang ke Palu gitu. Oke. Hari itu ada tantangan nih. Konti ada teman juga ini mau berkembang atau apa, cuma sekedar kursus begitu saja kan. Ya. Akhirnya saya hubungi lah temanku namanya Ruli. Kau inget Ruli ini ya, jadi menarik di sini. Ruli ini rupanya dia di Bandung itu dia tinggal sama Reza. Peter Pan. Noah. Oke. Sampai sekarang kayaknya itu. Sampai sekarang. Dan tidak ada satupun orang dari Palu yang tahu kecuali keluarganya. Rupanya dia ini memang orangnya tidak suka cerita-cerita. Kalau memang kau tahu ya sudah, dia tidak suka umbar-umbar. Saya tinggal di ini, tidak ada. Saya sendiri biasa temannya tidak tahu. Jadi dia suruh datang ketemuan di gedung sate kota saya. Ketemu, datang saya bilang, ih ada konser, saya lihat konser anu. Saya, ih ternyata kapten yang manggung situ toh. Saya cari-cari mana nih Ruli ini. Saya sudah hubungi dia diangkat. Oke. Tahu dia di mana? Di atas panggung dia. Dia ternyata krunya kapten. Krunya Kiwe kapten. Kapten bola. Kapten Subasa. Kapten Subasa. Kapten Ben. Kapten Ben. Jadi Kiwe itu pemain drumnya kapten. Rupanya dia kru di situ. Oke. Nah, dari situ saya pertama kenal sama kapten di situ. Dia kenal sama teman-teman kapten tuh, saya kenal sama. Tapi di situ kapten Zakinya sudah keluar di situ. Zaki kan bikin band The Zakis. Jadi situ ada Persil Barjo orang. Dikasih kenalan, dia bilang ada teman dari Palu. Oh iya, kenalan sebagainya. Terus dia ajak, ayo jalan-jalan ke rumah. Jadi saya pikir, oh mungkin kosan toh. Pergilah saya ke rumahnya Ruli. Tapi saya belum tahu dia ini di mana, di kos kayaknya. Masuk di lorong ganggang dan sebagainya. Kan rumahnya Reza itu agak susah itu masuk lorong dia. Di Cimuncang pokoknya. Rumahnya siapa ini besar ini bak kontrak berapa orang ini? Iya. Berapa unit mobil dan sebagainya. Begitu saya masuk itu drum itu bajijir di tempat anu itu, di dapurnya itu. Ente belum tahu kalau ini rumahnya Reza? Belum tahu, Bre. Belum tahu. Saya pikir toko drum. Toko drum atau apa ini? Banyak sekali drum itu. Banyak mobil bagus. Dulu, kok bak kos atau apa di sini? Tidak, saya tinggal sama Reza. Seriusin? Kita percaya, coba lihat fotonya, omong besar fotonya di kacanya itu. Oh iya, rupanya betul. Fotonya Ruli. Reza. Reza. Fotonya Reza. Ditaruh di Fotonya Reza. Fotonya Reza semua di sini. Nah, dari situ saya ngobrol sama dia sama Ruli itu bicara-bicara, lama datang Reza. Datang Reza sih. Tapi di situ pas saya ke situ itu 2010-2011 pas Ariel masuk di dalam. Jadi lagi orang. Lagi tidak manggung karena kan vokalis di dalam toh. Situ. Pas dia datang itu pakaiannya memang sudah berubah sudah di situ. Reza. Iya, sudah tidak kayak kita umumnya dan khusus suruh pakaian ini. Tapi Reza sempat cerita mungkin tentang kenapa sampai dia sempat sedikit. Cuma dia tidak mau umur semua kan takut ada ngomong ini toh di wartawan dan sebagainya. Sementara dorang kan dikejar wartawan. Jadi pas datang semua, wih, Rojale. Nah, sudah dari situ pas dia ganti baju dia nongkrong sama kita juga di situ. Kan ada tempat nongkrongnya kayak begini yang ada drumnya semua. Dia duduk. Kok dia bahasa Sunda di sini? Dikira saya orang Sunda. Toh? Karena face juga lah. Saya kurang tahu juga. Mungkin dia pikir mungkin Ruli jarang tuh bagaimana tuh.
Oke, Ya, oke, oke. Madoi, aduh. Saya bilang, "Mau maaf Kak, saya orang Palu." "Oh, Iya. sorry orang Palu kau." Nah, dari situlah ngobrol-ngobrol. Dia bilang, "So kau tinggal sini saja." Oh, diajak Reza. Tinggal di situ. Tinggal di situ. rumahnya. Dia bilang sama Ruli. Saya juga berapa anak-anak juga yang merantau dari kampung itu. Saya ajak tinggal di sini. Yang penting niatnya baik, mau bagus toh. Apalagi kau mau musik di sini. Ya. Di sini tempatnya. Jadi lo begitu. Kau mau di sini saja. Daripada kau di tempatmu agak susah bergaul di situ. Betul, betul, betul. Nah, dari situ saya tinggal sama Reza itu. Nah, dari situ saya banyak ketemu teman-teman artis. Jadi banyak sharing tentang sound dan lain-lain. Jadi pemahamanku luas sudah di situ, dari situ. Dari situ awalnya. Nah, sambil saya belajar juga main gitar di situ. Oh, berarti di situ Sampai juga 1 tahun saya di situ. awal belajar main gitarmu di situ juga. Awalnya waktu SMA. Oh, ke SMA. Berarti SMA Tapi kau sudah. memperdalam anunya di sana. Oke, oke. Dalamnya di sana. Oke, Jadi, teman-teman Sing With You, mungkin Alan bakal nyanyi lagu kedua. ya. Boleh? The Box yang paling suka. Lagu The Box. Ya. Boleh. Apa kira-kira judulnya, Lan? Semua kenangan mungkin boleh dipanggal aja. Oke, boleh. siap. Sikat, Lan. Yuk. Oke. Alan. Alan The Box. Debonya. Debo? Debonya. Oh, Debonya. Kan X itu nya kan? Oh iya, oh, Debonya. Pas SMS zaman dulu. Zaman dulu itu. Debonya. Masih HP Anjing dia ganti The Box dia Jadi Debonya. Jadinya. Punten. Tapi Dok, mungkin teman-teman Sing With You ada juga yang penasaran. Ternyata Alan ini, dia ini salah satu guru. Ya, Dia mengajar juga, Dok. aja. Ah, Saya kebetulan pekerjaan ya, Iya. ASN, Main musik. ASN di Dolo Selatan. Nah, kemarin kan saya sempat nonton itu, ada kalian interview Kak Acep. ya, ya. Oh ya, Acep itu saya Acep punya- Cappuccino. Ya, Oh. Acep itu saya punya apa ya istilahnya ya? Dia evaluatorku lah waktu diklat. Oke. Pak Acep itu, Acep. Kalau saya panggil Pak Acep. Pak Acep. Maaf Pak Acep kalau nonton. Kakak Ya bos, Acep. Pak Acep, tabe. Kalau saya sama ASN harus begitu. Sudah berapa tahun mengajar, Lan, kira-kira? Saya sekitar 2-3 tahunan. 3 tahunan. Oh, sudah 3 tahun. Mengajar guru SD, tapi situ saya merangkak. Saya mengajar les juga, les gitar. Oh, les gitar juga. Gitar elektrik sama gitar akustik atau gitar klasik. Oke, terima kasih Yuk, banyak semoga buat bisa. Alan The Box. Siap. Untuk yang terakhir, Lan, Oke. pesan-pesan harapan buat teman-teman Oke. musisi Kota Palu. Oke, pesan dan teman musisi ya. Iya. Saran dari saya tetap terus berkarya meskipun kita di masa pandemi, tetap survive. Jadi kalau sebagai musisi atau seniman itu jangan istilahnya ini ya, patah semangat, tetap semangat Semangat. karena masih ada hari esok. Jadi tetap berkarya, Oh, tetap produktif. produktif. Oke, Karena sekarang oke. ini sudah banyak konten atau media-media yang Ya. kalian bisa posting ya atau istilahnya publish. Ya.
Jadi tidak perlu harus istilahnya manggung dan sebagainya. Ada YouTube, ada Instagram dan sebagainya. Pokoknya jangan berhenti berkarya. Iya. Nah, tetap terus produktif. Dan yang terakhir, jangan malu untuk belajar, untuk bertanya. Tetap merendah. Iya, karena musik itu tidak stuck, jadi dia akan terus berkembang. Jadi kalau kita tidak belajar, maka kita akan ketinggalan. Mungkin itu saja. Oke. Satu lagi, pesan-pesan buat guru Kota Palu. Guru Kota Palu. Iya. Semoga bisa membangun anak bangsa. Oh. Amin, amin. Keren, keren. Oke. Iya, jadi yang Sing With You sama kita punya merchandise. Oke, siap. Rame di sini ya. Iya, rame. Ini kita bentar dulu. Sing With You. Misilan, Sing With You sama Gelaslan. Sing With You keren. Ya, harapan. Sama Gelas. Harapan untuk Sing With You apa Oke, kira-kira? harapan Sing itu tetap produktif. Iya. Kemudian untuk konten-kontennya kalau bisa lebih universal lagi, lebih luas. Jadi kalau bisa jangan hanya musik saja. Karena di Palu ini masih banyak orang kreatif di bidang lain. Toh supaya penikmatnya juga bukan hanya orang yang paham musik. Iya. Jadi ada juga yang lain. Oke. Toh supaya lebih luas lagi. Saran saya itu saja. Oke, thank you banyak buat Alan The Box. Makasih banyak. Makasih. Yuk. Sampai ketemu di Sing With You berikutnya. Oke. Oh iya, saya lupa. Jangan lupa Like, subscribe dulu dong. Subscribe. like. Jangan lupa subscribe, like, comment, And Share. share. Oke, sampai ketemu di Sing With You berikutnya. Thank you Alan The Box. Yuk.